ولا عدوان إلا على الظالمين والمشركين واليهوديين الملعونين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أرسل رحمة للعالمين، وعلى آله أصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الحديث. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, saling mengingatkan jamaah sekalian untuk memperkuat akidah kita, memperbanyak amal ibadah kita, menyempurnakan amal-amal soleh kita, memperbaiki tali ukhuwah, mempererat silaturahmi di antara kita. Semua kita lakukan dalam bingkai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena semua ini merupakan wasilah, sarana prasarana menuju takwa Allah. Jamaah sekalian, takwa yang digambarkan di dalam surah Ali Imran 102 yang sering viral setiap hari Jumat. Jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Takwa yang sesungguh-sungguhnya itu apa? Yaitu takwa yang senantiasa mencerminkan, menggambarkan, mengaplikasikan bahwa diri kita adalah pribadi muslim teladan. Dengan kekuatan iman kita jamaah sekalian, maka dengan dasar iman itulah kita selalu dalam koridor kebersamaan, persatuan dan kesatuan, terutama sesama kaum muslimin dan sesama orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam satu hadis sahih riwayat Muslim disebutkan bahwa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad aw kal jasadil wahid. Seorang mukmin satu dengan yang lain itu jamaah sekalian di dalam saling menghormati, saling menyayangi adalah semata-mata bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluh. Apabila satu contoh mata kita sedang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut juga merasakannya. Inilah gambaran seorang mukmin sejati jamaah sekalian. Maka siapapun di antara kita, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, mereka adalah saudara-saudara kita. Ketika mereka dalam keadaan suka, kita pun merasakan gembira. Namun sebaliknya ketika mereka merasakan duka nestapa, maka kita pun wajib untuk peduli kepada mereka. Karena Rasulullah bersabda, hadis riwayat Tabrani, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli kepada sesama muslim, orang yang cuek saja terhadap sesama muslim, terhadap penderitaan sesama muslim, keadaan situasi kondisi sesama muslim, maka falaysa minhum, dia tidak termasuk golongan kaum muslim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan dan harus kita rasakan dalam benak kita jamaah sekalian, betapa saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda redanya, bahkan semakin banyak korbannya. Tidak peduli anak-anak kecil, kaum wanita yang tanpa dosa, Israel laknatullah, Yahudi Zionis yang terkutuk dengan begitu bengis menghancurkan peradaban Palestina, yang tentu membuat kita semakin berduka jamaah sekalian.
Untuk itu ada beberapa kewajiban, keharusan yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin terhadap mereka jamaah sekalian. Antara lain jamaah, yang pertama, wajib bagi kita untuk selalu memanjatkan doa untuk mereka jamaah sekalian. Kapanpun, dimanapun, dalam sholat bahkan kita dianjurkan untuk menunaikan doa kunut nazilah untuk saudara-saudara kita sebagai bentuk perhatian, dan itu sebatas doa jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan doa itulah yang sampai kepada mereka, karena doa adalah silahul mukmin, menembus langit sebagai senjata kita sesama mukmin jamaah sekalian. Kita doakan mereka, salimil muslimina fi Palestina, ya Allah selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Sesuai dengan bahasa kita, tidak apa-apa jamaah sekalian, selalu doakan mereka, dan itu yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah kita sebarluaskan ilmu, artinya sebarluaskan informasi tentang Al-Aqsa dan Baitul Maqdis sampai saat ini dengan benar, dengan sesungguh-sungguhnya, sesuai dengan kenyataan dan realita yang ada, agar tidak termakan provokasi-provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga jamaah sekalian, mempersiapkan diri kita. Apa yang kita persiapkan? Yaitu saqafah nafsiyah. Banyak tahajud kita, banyak zikir kita. Semakin kita meningkatkan muhasabah untuk itba'ur rasul, itba'us sahabah, agar kita senantiasa mendapatkan ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di satu sisi kita peduli kepada Palestina, tapi di sisi yang lain kita bergelimangan dengan noda dan dosa jamaah sekalian. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah menginfakkan sebagian harta kita yang terbaik jamaah sekalian. Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita berikan untuk mereka, insya Allah sangat berharga nilainya untuk menambah kekuatan perjuangan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kelima, jangan sampai kula jenengan melemahkan dan meremehkan barisan kaum muslimin. Kita sama-sama perkuat diri kita. Kapanpun, dimanapun, andaikan kita dibutuhkan untuk sama-sama berjuang dengan mereka. Bahkan kita saat ini dihadapkan dengan membela mereka melalui unjuk-unjuk rasa kita, demonstrasi kita untuk memperjuangkan hak-hak mereka, untuk meraih kemerdekaan mereka jamaah sekalian. Yang keenam, yang terakhir, yaitu marilah kita jangan sampai memperkuat musuh-musuh kita. Jangan sampai membuat musuh-musuh kita, yang dalam hal ini adalah Zionis laknatullah jamaah sekalian. Dengan cara apa? Dengan cara tanpa kita sadari jamaah. Ada beberapa produk, ada beberapa perusahaan yang langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih terhadap bantuan untuk mereka, yang pada akhirnya digunakan menghancurkan Palestina dan saudara-saudara kita di Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Ada beberapa produk Amerika dan negara-negara yang mendukung Israel laknatullah, Yahudi laknatullah. Marilah kita mulai sekarang beranjak untuk beralih ke perusahaan-perusahaan, walaupun tidak perusahaan muslim jamaah sekalian, minimal yang tidak menyokong penjajahan-penjajahan mereka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga sekali lagi dalam akhir khutbah saya ini, marilah 6 hal ini kita lakukan. Yang pertama, setiap saat, setiap waktu doakan mereka. Yang kedua, sebarkanlah ilmu tentang keadaan, situasi, kondisi Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri kita untuk siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan intang surullah yang surkum. Ketika kita menolak agama Allah, Allah pasti akan menolong kita jamaah sekalian. Kita perkuat persatuan kita, kita perkokoh kebersamaan kita, bahwa kita satu tubuh yang sama antara kita dengan teman-teman kita di Palestina. Yang keempat jamaah, menginfakkan harta terbaik kita. Yang kelima, jangan melemahkan barisan sesama muslim. Dan yang keenam, marilah kita senantiasa menjaga diri kita untuk menggunakan produk-produk atau makanan minuman
yang sekiranya halalan thayyiban, yang tidak menghancurkan saudara-saudara kita sendiri. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sampai kemudian produk yang kita beli itu pada dasarnya membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Inilah jamaah sekalian yang rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dan khususnya saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan lahir batin dan tentu banyak korban yang mendahului kita, insya Allah menjadi syuhada, bahkan bayi-bayi yang tidak berdosa. Jamaah sekalian, kita bayangkan andaikan itu putra putri anak-anak cucu kita, bahkan seorang ibu yang menguburkan mayatnya sendiri, mayat putranya sendiri, begitu sangat menyayat hati. Jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kemenangan di dalam merebut kemerdekaan mereka, dan kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, banyak ibadah kita, barokah dunia akhirat kita, bahagia sekeluarga, fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum minna tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral jamaah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah. Allah Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, baik yang masih bersamai kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, amal soleh kami, infak sedekah kami ya Allah, dan peduli kami kepada saudara-saudara kami ya Allah, meskipun sebatas doa yang bisa kami lakukan ya Allah. Aizzal Islam wal muslimin, muliakan Islam dan kaum muslimin, wabil khusus di Palestina ya Allah. Mohon ampunan-Mu ya Allah, hanya doa yang bisa kami lakukan untuk mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka ya Rabb. Untuk itu ijabahi doa-doa kami untuk membantu mereka, agar mereka Engkau berikan kemenangan bagi yang sudah meninggal ya Allah, yang tanpa dosa ya Allah. Jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Engkau bersihkan mereka, insya Allah ahlul jannah bi ghairi hisab ya Allah. Yang bisa kami lakukan ini, Engkau berikan ampunan-Mu ya Allah. Dalam hal ini kami jaga kebersamaan kami ya Allah. Kami jaga harta benda kami ya Allah, untuk hal yang menjerumuskan kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Untuk itu berikan kami kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani ya Allah. Jadikan kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, insyaallah Engkau berikan barakah rezekinya, Engkau berikan barakah rumah tangganya, semakin kuat iman dan Islamnya ya Allah. Berikan kami rezeki yang barakah, yang bisa kami gunakan ibadah istiqamah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra putri yang salih salihah, yang ahli dakwah, berakhlakul karimah ya Allah. Mudahkan kami untuk senantiasa membantu mereka, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Mereka adalah saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak bisa membayangkan andaikan setiap saat, setiap waktu bom-bom Israel itu
mengenai kita ya Allah, dan itu hanya mengenai teman-teman kita ya Allah di Palestina ya Allah. Engkau berikan mereka kemenangan, kemerdekaan sebagai hak mereka ya Allah, dan kami semua yang di tanah air ini Engkau berikan kesehatan dan kemampuan untuk membantu mereka ya Allah, meskipun dengan doa, sedikit harta benda, atau sebagian dari apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina ya Allah. Ya Allah, pada akhirnya kami mohon hidup yang sekali ini ya Rabb, hidup yang mulia istiqomah ya Allah, dan andaikan suatu saat nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.